Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyebutkan di sana. Jadi apa-apa yang mesti kita lakukan, ya. Coba Mas surat edaran yang tadi. Jadi kita baca satu persatu. Nah, jadi ini instruksinya kan sudah dinaikkan Mas, dinaikkan. Coba. Terus sesuai surat edaran Naktop. Ini kan sudah sesuai peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Suara tadi, jadi pendataan calon penerima BLT DD adalah relawan desa yang menerima surat tugas ya oleh kepala desa sesuai dengan SK, itu yang maksudnya. Kemudian pendataan berbasis rukun tetangga, kalau di sini kadus ya. Jumlah pendata minimal 3 orang dan atau berjumlah ganjil ya, boleh lebih dari 3. Kemudian calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin kakak yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang kehilangan mata pencaharian. Terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis, menahun, kemudian non PKH dan non BNT. Nah, kalau melihat dicermati di poin ini sebenarnya yang belum terdata, artinya bisa ditambah, ya bisa ditambah ini kalau kita cermati. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin D, tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk memutakhirkan DTKS. Ya, jadi bisa dirubah. Kita ambil satu-satu dulu poinnya. Jadi data yang ada di desa ini kita bisa rubah. Calon penerima BLT DD harus memiliki nomor induk kependudukan, sudah pasti. Ya. Kemudian dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah desa khusus Musdes untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT DD yang dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh kepala desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa BPD. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati Wali Kota untuk mendapatkan pengesahan. Hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada camat. Kepala desa melaporkan rekap data penyaluran BLT DD kepada pemerintah kabupaten kota. Coba di bawahnya Mas, lagi satu lembar. Nah, ini sudah ditandatangani. Kemudian kita balik lagi ke atas, sekarang ke atas. Ya, jadi kita berbicara di poin D, E. Ya. Nah, ini Pak pendamping juga harus harapannya saya dicermati seperti apa yang pertanyaan Pak Suara. Calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin kakak yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, jadi harus dia terdata. Kemudian yang kehilangan mata pencaharian, disebutkan juga terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis, menahun, non PKH dan non BPNT. Ya. Jadi di sini yang kehilangan mata pencaharian, kalau saya pikirkan siapapun yang mata pencahariannya hilang bisa didata di sini. Tergantung kriteria kita sekarang, menjadi kesepakatan kita bersama. Apakah itu pegawai hotel, ya? Apakah itu penduduk lokalan yang tidak memiliki mata pencaharian lagi karena terdampak oleh COVID? Jadi bisa kita daftarkan. Nah, kalau begitu apakah seluruh warga masyarakat desa itu akan dilakukan pendaftaran? Bisa saja kalau mereka terdampak. Contoh, jika terjadi PSBB, maka seluruh lokal itu akan kehilangan mata pencaharian. Maka pada saat itulah dana ini bisa dikeluarkan. Dengan jalan apa? Kenapa harus ditaruh di bidang 5? Karena memang memenuhi persyaratan harus ada PSBB itu. Ya, jadi bisa dikeluarkan. Kalau kita cermati di D itu, ya, bahwa yang kehilangan mata pencaharian. Jadi jika terjadi
SPB, maka seluruh warga itu akan kehilangan mata pencaharian karena mereka tidak bekerja. Kenapa dana ini harus ditaruh bidang 5? Karena memang mengikuti aturan seperti itu. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan lagi, bagaimana jika desa tidak memenuhi, tidak memenuhi pagu yang kita siapkan? Nah, jadi kita buka, coba lagi buka dari Kementerian, Kementerian Dalam Negeri. Ini contoh kwitansi yang dikeluarkan dari kwitansi dari penerimaan bantuan langsung tunai. Ya, ini contohnya, formatnya sudah dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dinaikkan mas lagi, naik terus naik. Contoh suratnya itu.